Bukan, itulah karena kalian juga error. IQ kalian itu di bawah rata-rata. Coba itu aja baca, kalian gak ngerti. Sakit bersalin maksudnya, begitulah sakitnya memberitakan Injil itu. Seperti sakit bersalin itu maksudnya. Baca dulu. Konteksnya apa? Konteksnya adalah udah percabulan. Kuhafal itu. Sakit bersalin yang selalu kalian apa? Karang-karang. Kapan Paulus bersalin? Kapan Paulus melahirkan? Itu yang kalian bilang. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit. Bersalin itu melahirkan, sakit kan? Bersalin. Iya. Seperti sakit bersalin lah sakitnya dia mengabarkan Injil. Makanya sampai dia dikejar tentara Romawi. Makanya matinya pun dipenggal kepalanya. Enggak, salah. Sampai kalian selalu hujat-hujat dia. Dia aja matinya itu mati. Bukan mati dia di atas perempuan, bukan. Dengarkan. Kalau tentang menghujat, menghina Paulus, itu di Kisah Rasul pasal 17 nomor 18. Silakan dibaca. Itu hinaan kepada Paulus dari orang-orang asli di Athena. Itu ada orang ahli pikir. Dalam original teksnya adalah filosofer dari golongan Epikorus dan Stoa. Mereka ada yang mengatakan bahwa kepada Paulus, apa yang hendak Paulus lakukan si Peleter ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih. Kalian supaya ngerti semua nih Kristen-Kristen. Peleter itu bahasa Indonesianya apa itu? Di bahasa Indonesia kan peleter itu apa? Coba. Peleter itu apa? Jawab. Paulus dihina oleh orang Athena dengan sebutan si Peleter. Apa Peleter itu? Peleter itu kalau ya mungkin nanti Moreh ya kalau saya boleh bertanya. Sebenarnya terjemahan si Peleter ini ke bahasa Indonesia tepat atau tidak? Karena di original teksnya itu bunyinya adalah sperma logo. Sperma logo. Ini orang LAI ini, Bani Salemba ini ya, si siapa namanya? Si Gondit bandot itu ya. Ini dia menerjemahkan asal ini. Kaidah bahasa Indonesia kita tidak paham apa peleter itu. Yang kita tahu zaman sekarang adalah pay letter. Bayar di belakang. Ini Paulus disebut pay letter. Coba, pada waktu dia itu memang benar-benar di dalam dirinya ada iblis. Ini orang Athena yang penyembah berhala, yang tahu akan iblis. Dia mengatakan kepada Paulus, si pay letter. Apa pay letter? Ayo, jawab yang Kristen. Naik sini. Buka mic-nya. Oke. Dengar Bang Dito, diam ya. Aku dulu menjelaskan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 ya. 2 Korintus 12 ayat 7 tadi artinya itu adalah Paulus berbicara tentang duri dalam daging yang diberikan kepadanya, yang disebut sebagai utusan iblis untuk mengocok Paulus agar ia tidak menjadi sombong. Udah. Jawaban kedua, 2 Korintus 12 ayat 8 artinya, dengar dulu. 2 Korintus 12 ayat 8, ini ayat 8-nya. Paulus memohon 3 kali kepada Tuhan agar duri itu disingkirkan darinya. Terakhir, 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus kemudian menyatakan bahwa ia lebih suka bermegah dalam kelemahannya agar kuasa Kristus tinggal di dalam dirinya, gitu ya. Yang di dalam dirinya Kristus. Oke, sabar. Yang di dalam dirinya itu Kristus atau apa iblis? Di dalam dirinya itu setelah sudah masuk karunia Yesus, karunia Tuhan, maka bisalah dia tersingkir duri itu. Nggak usah jadi pilek sama begitu. Seperti manusia juga. Sabar dulu, gitu. Jangan menjadi pilek begitu kemudian pilek dadakan ya. Yang tadi di dalam dirinya adalah duri dalam dagingnya, itu utusan iblis. Kemudian waktu berdoa, Tuhannya menjawab, ini Kristus yang ada di dalam tubuhnya. Yang betul itu Kristus atau iblis yang di dalam dirinya? Macam. Itu kan dikasih tahu tadi kan. Enggak, berapa kali mau aku jawab. Paulus memohon 3 kali kepada Tuhan agar agar iblis itu disingkirkan darinya. Ya, dikabulkan jadi Tuhan menjawab,
cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunianya baginya. Dikabulkan nggak? Dikabulkanlah kasih karunia, makanya menyebarkanlah Injillah dia, maka didengarkan orang, maka banyaklah pengikutnya. Berarti kasih karunianya ini Bang Dito, kasih karunianya iblis. Iya. Kok iblis? Dia itu iblis itu mengocok supaya mengocok Paulus. Ya, sama juga kita umat manusia itu pun dikocok iblis juga kita. Dani iblisnya biar keluar harus kau kocok biar keluar iblisnya. Nggak ada kanya. Beda. Apa sih bahasa Indonesianya mengocok? Tunggu ya, ku tengok translate dulu ya. Apa arti mengocok? Iya, dikocok-kocok. Mengocok. KBBI gitu, KBBI iya. Mengocok gitu. Oh, ini mengocok, kecok, menipu, mengakali. Iblis mengakali, menipu. Berarti di situ iblis duri daging itu mengakali Paulus. Mengocok. Terutama dengan cara-cara yang kurang baik, membohongi dengan maksud menipu. Itu dia, itu arti mengocok. Mengocok dalam bahasa Indonesia berarti. Ini dengar dulu. Mengocok dalam bahasa Indonesia berarti mengelabui. Berarti iblis mengelabui Paulus, memperdaya atau menipu. Seorang rasul bisa digelabui ya. Ya namanya dia manusia, bisa dikelabui dong. Sedangkan Yesus pun dicobai sewaktu menjadi manusia di bumi. Apalagi Paulus. Coba gini. Baca pelan-pelan yang nomor 10 itu. Tuhan menjawab itu, dia menyembuhkan sesuai harapannya atau tidak? Iya. Baca kan pelan-pelan. Sudah jawab tadi, ya. Iya. Arti. Itu dong kau lembut habis mengocok. 2 Korintus 12 ayat 10. Cup. Nah, apakah di situ ada mengabulkan atau tidak mengabulkan? 2 Korintus 12 ayat 10 menjelaskan bahwa kekuatan sejati seorang terletak pada kelemahannya, bukan pada kekuatan fisiknya. Paulus dalam ayat ini menyatakan bahwa ia senang dan rela menderita demi Kristus. Karena ketika ia lemah, ia merasa lebih kuat secara rohani. Kuasa Kristus menjadi nyata dalam kelemahan dirinya. Gitu. Itulah jadi, artinya tadi yang mengocok itu. Berarti duri dalam daging itu adalah kuasa Kristus ya? Bukan duri daging itu kuasa iblis. Barusan? Kuasa iblis. Ya. Barusan? Ini penjelasan lebih detail. Ayat ini menyiratkan bahwa kelemahan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh seorang percaya atau seperti Paulus tadi, justru menjadi sarana di mana kuasa Elohim dinyatakan secara sempurna. Itu dia. Kekuatan dalam Kristus. Berarti yang mengirim iblis kepada Paulus, di dalam perumpamaan duri dan daging itu adalah Tuhan atau bukan yang mengirim iblis? Ya memang kita semua ini ada menyertai kita, diberikan kita kebebasan, gitu. Enggak, ada di hati kita ini ada iblis. Iya, di kita semua manusia ada duri dalam daging. Yang mengirim iblis, dengerin dulu, yang mengirim iblis dalam diri Paulus Tuhan atau bukan? Ya kan iblis itu berkuasa di kehidupan manusia itu, diberikan kebebasan oleh Elohim. Pertanyaannya, kan kau bilang kan tadi itu ada Tuhan yang memberikan lewat penderitaan. Nah, apakah iblis yang di dalam tubuh Paulus itu, dalam diri Paulus, dikirim oleh Tuhan? Kan ada roh iblis. Roh iblis itulah di situ bersarang. Kita pun begitu manusia. Iya, maksudnya yang kirim itu dari dalam daging itu, yang dalam bentuk iblis itu, yang ngirim itu siapa, Tuhan atau bukan? Nggak ada yang mengirim, tapi itu diberikan kekuasaan roh kepada kita, dibiarkan gitu, dibiarkan. Siapa? Ya, yang memberikan kekuasaan siapa? Yang membiarkan itu ya Elohim lah, supaya di situ kita dilihat apakah kita mampu. Izin Tuhan, berarti atas seizinnya izin Tuhan, lah, tanpa iblis, seizinnya lah. Ya, berarti yang mengirim setan dalam diri Paulus siapa? Bukan mengirim setan loh, tapi dibiarkan setan itu berkuasa di manusia itu. Kan setan sudah diturunkan ke bumi. Setan kan sudah diturunkan ke bumi untuk menguasai manusia.
Dibiarkan Elohim kan itu dikuasai kita. Asumsi itu Kita juga namanya. ada kita Roh Kudus di tubuh kita. Berlawananlah roh iblis dengan Roh Kudus. Kalau kita menang, maka iblis itu akan kita singkirkan. Begitu. Itulah duri dalam daging itu. Oke, aku baca dulu pelan-pelan ya. Gampangnya. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, Paulus mengatakan mengaku dia aku. Nah, yang memberikan siapa tuh Bang Dito? Yang memberikan? Iya, yang memberikan siapa? Siapa yang memberikan? Yang memberikan siapa? Aduh, bingung dia. ChatGPT lagi. Kelihatan kok dia lagi lagi debat sama ChatGPT dulu untuk nanya ini, minta tolong dia. Tapi larinya begini, dia sudah mengatakan tadi roh iblis gitu ya Bang Billy ya. Roh iblis. Kalau ada sudah statement roh iblis, iblis itu roh kan gitu ya. Nah, Tuhannya Bu Darni ini roh. Kejang-kejang dia nanti. Yang memberi Paulus kuasa duri dalam daging ini siapa? Udah. Darmi, jawab, yang memberikan iblis dalam diri Paulus siapa? Nah itulah Bu Darni ini awal-awal jedar. Sampai ke sini lembek, terdiam. Macam mana jadinya ini? Dibuka mute-nya Bu Darni. Ini jadi gimana ini? Coba tanya sama yang satu lagi tuh, Bang Sedot. Sedot udah mencret dari tadi. Dia nggak berhasil mau ngadu orang abang sama saya. Nggak berhasil dia. Justru dia malah ikut mikir nih. Oh iya ya, Paulus ternyata kerasukan iblis. Yang iblisnya ternyata rupanya. Sedangkan Yesus pun didatangi iblis waktu sebagai manusia di bumi. Jadi Tuhan apalagi Paulus, apalagi manusia. Memang kerja setan untuk menggoda kita agar meninggalkan Tuhan. Kan begitu. Kalau setan. Baca lagi Bang Dito, baca lagi ya Bang Dito. Oh ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, dia ngakuin diberi nih. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yang memberikan siapa? Jawab Darmi. Berikan Elohim, yang memberikan Elohim itulah. Semuanya maksudnya memberikan begini loh, diberikan kebebasan kepada manusia itu. Dia menguji manusia itu, apakah kita setia atau tidak. Kalau kita setia berarti kita singkirkan iblis itu, roh iblis itu gitu. Oke, yang diperkenalkan sama Paulus itu Yesus yang Tuhan apa Bapa yang Tuhan? Ya, diperkenalkannya ya Yesus itu Tuhan. Oh, berarti yang memberikan duri itu Yesus. Cedor. Kok cedor? Gundul. Enggak. Jadi Yesus yang memberi. Waduh. Ini daya. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini menyampaikan pesan bahwa kasih karunia Elohim adalah cukup untuk menghadapi setiap tantangan. Dengar ini, setiap tantangan dan kelemahan. Dan bahwa kuasa Elohim justru dinyatakan kalau kemana-mana aku mute. Kalau kemana-mana aku mute karena nggak ke esensi gitu loh. Apa di mute aku? Iya, jadi orang-orang tak mendengar. Nggak ke esensi, makanya. Inilah esensinya, ini artinya. Ini artinya. Pertanyaannya tadi. Paulus diberi duri dalam dagingnya itu siapa yang memberikan? Yesus atau iblis?
Diberi maksudnya itu diberi kebebasan kepada Paulus itu. Nggak usah ada duri dalam daging. Nggak usah duri dalam daging dibiarkan ada di dalam tubuh Paulus. Nggak usah kemana-mana. Itu loh artinya. Nggak usah kemana-mana. Maka menunjukkan bahwa Paulus sedang dalam keadaan kesulitan dan berdoa kepada Tuhan. Kemana-mana. Ini adalah janji dari Tuhan bahwa kasih karunia-Nya sudah cukup. Geremeng begini gimana mau didengar? Geremeng, suaranya kenceng. Ini loh. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ini pengakuan Paulus. Diberi suatu duri dalam dagingku. Yang memberikan siapa? Itu loh. Yesus apa iblis? Oh, macet benar nih. Geremeng dia kayak tawon. Aku lagi minta jawaban sama Amang Boruku dulu. Amang baru gitu minta tolong. Bang Billy. Enggak gini. Kalau dia minta tolong sama Amang Borunya, jelas Amang Borunya lebih kalah dari Darmi. Darmi kan udah siang hari 3 tahun debat. Oh, kalah lah Abang Borumu. Kau kan 3 tahun udah debat. Sebagai utusan iblis atau utusan yang diberikan kepada untuk mencegahkan menjadi terlalu sombong, untuk mencegahnya menjadi terlalu sombong. Yang memberikan siapa ya? Karena banyaknya wahyu yang diterimanya meskipun yang memberi adalah utusan iblis. Nah, ini dia dengar. Dalam Alkitab, duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus digambarkan sebagai utusan iblis atau utusan setan yang diberikan kepadanya untuk mencegahnya menjadi terlalu sombong. Karena banyaknya wahyu yang diterimanya meskipun yang memberi adalah utusan iblis, Paulus mengakui bahwa hal itu terjadi atas izin Tuhan. Nah itu. Jadi secara singkat pertanyaan itu betul. Izin Tuhan betul. Jadi secara singkat Tuhan mengizinkan. Kan pas kataku tadi, dengar lo. Jadi Tuhan secara singkat Tuhan mengizinkan utusan iblis untuk menjadi duri dalam daging Paulus. Tetapi dengan tujuan agar Paulus tetap rendah hati dan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Itu dia. Iya, Tuhan itu siapa, Bu Darni? Yesus atau iblis? Ya, Yesus lah Tuhan, kok iblis pula. Jadi yang memberikan duri Yesus? Iya, Tuhan yang memberikan. Yesus berhak mengutus iblis? Berhak? Ini itu dilambangkan. Itu Tuhan mengizinkan utusan iblis untuk menjadi penggoda di dalam tubuh kita manusia itu. Itu maksudnya. Pantasan, makanya iblis dapat jatah kan. Ya memang kerjanya kan untuk menggoda manusia. Tuhan itu mengetes kita ciptaannya. Mana mau kita pilih? Ya, tapi kenapa kalian diserahkan kepada iblis? Ya semuanya manusia ini diserahkan kepada iblis. Buset. Nggak tahu Bang Dito, di dalam Islam mulai bayi kalian aja sudah disentuh oleh iblis. Nggak tahu. Disentuh bukan diserahkan. Disentuh bukan diserahkan. Makanya ini ayatnya, dengar. Kalian inilah. Disentuh bukan diserahkan. Samanya itu. Kenapa bisa disentuh iblis? Coba, baru lahir aja disentuh iblis. Kalau diserahkan itu eksplisit loh. Diserahkan itu eksplisit loh. Kelahiran Isa Roh. Misalnya Darmi diserahkan kepada Ruga. Beda dengan Darmi disentuh oleh Ruga, kan beda. Diserahkan kepada Ruga. Oke, coba baca 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Lain lagi. Ini udah ganti baru ya. Bersiap dulu ya. Iyalah. Jawab ya. Kan, ya jawab apa tadi nggak kena, udah macet. Sudah jawab. Iya, karena ternyata Yesus yang memberikan duri dalam daging Paulus, ternyata utusan iblis itu Yesus yang bikin, kan begitu. Iya, atas izin Tuhan. Duri dalam daging itu ada di diri Paulus gitu ya. Oke. Sejak kapan? Sejak kapan iblis bikin proposal? Bikin izin segala. Ya memang begitu keterangannya. Itulah keterangannya, supaya jangan kalian pelintir lagi Alkitab ini. Itu dia. Udah konklusinya. Jadi intinya ialah yang mengirim iblis itu Yesus gitu. Bukan mengizinkan. Yesus mengizinkan. Iblis itu, utusan iblis itu ada di kita semua manusia ini. Gitu.
Karena sekarang iblis itu kan berada di bumi ini. Jadi Tuhan Iya, itu mengizinkan. yang mengirim iblis Yesus atau bukan? Bukan mengirim, tapi kan dia sudah ada di bumi ini iblis itu. Tapi diberikan Astaga, diizinkan. Muter-muter. Iya, yang mengizinkan. Udahlah, sudah ku jawab. Iya, Udah sekali lagi ya, ini dia. Yang mengizinkan itu siapa yang memberi izin kepada iblis untuk masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam jiwanya Paulus? Siapa yang mengizinkan? Paulus mengakui bahwa hal itu terjadi atas izin Tuhan. Berarti yang mengizinkan Sama siapa? seperti kita juga manusia, diizinkan iblis itu duri dalam daging di dalam tubuh kita. Nah, sekarang bisakah kita melawan duri dalam daging itu? Begitu juga lah dengan Paulus. Oke, sekarang udah jawab. Berarti yang mengizinkan Paulus, setannya Paulus itu ada pada Paulus, Yesus yang mengizinkan. Apalagi Bang Dito, selesailah ini dulu. Apalagi Bang Dito? Udah pusing dia. Bukan udah pusing, udah ku jawab, kalian gak puas. Emangnya aku memuaskan nafsu kalian? Enggak lah. Kan udah diwakili sama Paulus tadi digocok sama iblis. Kok nafsu-nafsuan kamu? Waduh. Ya, sudah ku jawab 5 kali. Kalian gak juga selesai-selesai. Sudahlah. Emang kalau sudah ku jawab lihat dengan kamu. Apa? Udah yang lain lagi Bang Dito. Apa lagi Bang Dito? 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus, tulis dulu 1 Korintus 5 ayat 5. Apa isinya? 1 Korintus. Bentar ya. Jadi teman-teman, Bu Darni ini sebenarnya sudah sejak lama dia itu sudah goyah imannya. Goyah? Enggak lah, goyah apanya? Sudah sekitar 7 bulan yang lalu lah itu sudah goyah imannya. Enggak dong. Tapi karena ya itu tadi lah. Itu. Karena takut ini aja. Apa? Takut Yesus nggak datang yang ke berapa kalinya karena udah ditipu. Ya takut dong aku nggak dibawa Yesus. Mana mau aku keluar dari dia. Tapi ditipunya sama dia. Enggak, kok ada ditipu. Sedangkan Yahudi aja di Yesaya 25 ayat 9 aja Tuhan akan datang. Kalian juga di dalam Islam, hadis sahih Muslim 127, Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Di Kristen apalagi? Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana mau kutinggalkan Yesus? Bahaya. Gua nanya nih Darmi, lu kan Advent tuh bagus nggak makan babi. Iya. Harus sahabat nggak makan udang. Nah, kenapa tahun 1844 kalian gagal memprediksi bahwa Yesus datang? Bagaimana kalian menghitung itu sehingga kalian udah jual rumah kalian ya, terus kalian menunggu Yesus di gunung di Amerika, kok Yesusnya nggak datang? Kenapa tuh? Ya karena namanya juga dikira-kira, namanya juga manusia mengkira-kira, belum pasti dong. Tapi kan itu baik bahwasanya umatnya itu, bayangkan itu tidak ada salah siapa-siapa. Berarti saking cinta umat Advent itu kepada Yesus sampai mereka menjual harta mereka. Ternyata meleset. Iya, berarti sabar lagi menunggu kedatangannya dong. Jangan menyerah. Iya, bisa meleset. Kenapa hitungannya yang salah atau gimana? Ya karena masih banyak orang yang mau diselamatkan. Kalau datang Yesus pada saat itu, habislah yang lain-lain masuk neraka. Karena belum banyak mengikuti perintah Yesus, gitu. Makanya jangan kau percaya kalau dibilang aku datang di sana di sini, jangan kau percaya, kan diet itu Bang Dito tuh. Bukan, itu meramalkan, itu meramalkan seseorang. Mesias palsu, udah dikatainnya, camkanlah baik-baik. Aku sudah berkata kepadamu sebelumnya. Itu saja zaman murid-murid loh itu. Tapi ya anehnya mungkin karena itulah. Satu penyebab karena menunggu tadi mereka itu nggak makan babi, kelihatannya begitu karena ngirit ya. Bukan, ada ayatnya, ada datanya, makanya kami nggak makan babi di Imamat 11. Kira-kira itu bisa meleset itu akhirnya gimana? Apa yang terjadi pada tahun 1844? Akhirnya kembali bersabar lagi menunggu kedatangannya. Sebelum Yesus datang kita kembali menjalani kehidupan kita. Ini beneran atau bukan ini? Advent beneran lah. Masa kau nggak tahu apa yang terjadi tahun 1884 itu? Masa kekecewaan itu, kekecewaan. Iya, akhirnya itu Yesus nggak datang. Akhirnya Yesus ngapain? Iya, akhirnya dia kan masih berada di bilik suci kan, masih memeriksa dia di sana.
Nah itu dia masih Katanya udah nggak memeriksa. ada bait suci, sudah hancur. Gimana sih? Iya, kan sekarang Hari bait suci ketiga. di surga dong. Di surga lah bait suci. Kan Yesus di surga. Gimana sih? Udah Iya, diangkat bait suci itu. Gak ada lagi di Yahudi, gak ada Jadi lagi di ketika Israel. Yesus itu menurut prediksi orang Advent itu gagal, makanya kan kalian kan kaum penantian yang gagal itu kan Advent. Bukan penantian. gagal. Ya belum datang dia. Kita tunggu bersabar lagi kembali. Iya, gagal sampai nggak kedatangannya. Makanya ya sekarang kan Advent itu kan menunggu kedatangannya yang kedua kali. Masih Ya, karena menunggu. kedatangan kedua kali kan gagal. Belum gagal, belum datang. Loh, yang kalian tahu 1800 tuh ngapain? Ya itu kan hanya sekelompok di sana, bukan seluruh umat manusia seperti itu. Bukan itu Makanya cuma organisasi. Advent doang. Makanya Advent kaum penantian yang gagal. Iya, pada saat itu ada Nah, betul, sekelompok iya. orang Advent. Sekelompok orang Advent Jadi, mengklaim ya, pada bahwasanya waktu Yesus itu- akan datang katanya. Belum Padahal kan datang. udah dibilang dalam Alkitab kalian kalau Tuhan datang itu sambar menyambar kilat dari ujung-ujung ke ujung. Iya, betul. Waktu itu nggak ada kilat. Iya kan itu kan bukan semua orang Advent loh. Itu hanya khusus mereka itu aja itu. Yang kekecewaan itu di tahun 1944 itu. Sekelompok itu aja. Yang Advent yang lain nggak percaya. Yesus datang tanggal ini, hari ini, bulan ini. Enggak. Yesus datang tidak tahu kita seperti pencuri. Ya, Bisa kalau dia gitu datang jam kalian 2 jangan malam. menamakan diri kalian Advent. Kalau Advent itu harus seragam. Memang Makanya iya, iya. doktrinnya Ya, gini kenapa loh, kalau Bang. gini ini aku ajarin ya, kamu kan bukan Advent sejati karena kamu nggak tahu penjelasannya ialah tahun 1844 itu Yesus pindah dari bilik yang suci dan ke maha suci, itu alibinya, ngelesnya di situ. Iyalah. Nah, kau kan Aku bilang tadi apa? Dia sekarang di bilik maha suci Yesus. yang nggak begitu, dia pindah dari bilik yang suci ke yang maha suci, itu alibinya. Iya kan? Iya, Padahal sekarang dia dari mana lagi buktinya? memeriksa dia itu. Sekarang lagi memeriksa, makanya datang nanti dia mengeksekusi. Berarti kedatangan kedua kalinya gagal ya sama Advent pada waktu itu ya? Belum datang Yesus kedua kali. Gimana sih? Hanya Lah mereka itu- meramalkan mau datang. Iya, Sebahagian kan itu, bukan iya, seluruh pada Advent itu. Iya, ya berarti namanya jangan Advent lah kalian. Advent kan artinya Enggak, karena penantian. namanya manusia, ada yang bebal, ada yang bandel. Sudah dibilang Yesus itu kita nggak tahu tanggal berapa datang. Tetapi mereka Nah, mengatakan sudah tahu bebal di tahun doktrinnya sekian kenapa katanya. diikutin? Enggak Kenapa dong. jadi loh? Semua orang Advent itu mengakui kesalahan mereka. Kan Semua akhirnya sadar karena ada yang memberikan saran juga. Akhirnya ada seorang memberikan saran bahwasanya Yesus itu kita tidak Oke, tahu kapan kita datang. tanya sama kamu Kita ya, berjaga-jaga benar. dan bersiap-siap. Siapa Gitu. yang menghitung hitungan itu sehingga gagal? Siapa yang hitung? Ya itulah pada waktu masa kecewaan itu nggak kuhafal itu siapa orangnya karena nggak penting. Ngapain kalau salah ngapain dipelajari? Betul, kalau gagal nggak jadi Tahu itu dipelajarin, semua betul. orang Advent tahu itu. Iya, berarti kalau gagal jangan dipelajarin ya. Iya, jangan diikuti seperti itu karena sudah dibilang. betul. Sekarang Berarti juga para pendeta juga mengatakan kedatangan Yesus tidak ada satupun orang yang tahu kecuali Bapa itu. Kecuali orang Advent tahun 800. Enggak, salah, bukan. Lah. Itu Gini, karena Yesus- ada sekelompok orang hari itu, Billy, orang Advent sekelompok. Iya, orang Advent, bener, Saking orang cintanya. Advent. Bukan Kau orang semua Advent lo, bukan? Billy. Kau ini bandel kali dibilang. Kau orang Enggak Advent semua bukan? orang Advent itu, Billy. Enggak, kau orang Di Advent kelompok bukan? yang di situ aja. Iya, kau orang Advent bukan? Orang Advent. Berarti kau gagal. Kenapa gagal? Menunggu Yesus. Bukan semua itu tercakup menyeluruh Advent, semua itu menunggu kedatangan Yesus tanggal sekian bulan sekian. Iya, Pada Advent saat yang itu dulu mereka menunggu, saja. Advent yang dulu menunggu sama kau itu orang Advent bukan? Iya orang Advent, tapi kan manusia ini kan gagal. kau lucu. Makanya Advent Buktinya itu seluruh adalah manusia ini kenapa Penantian berbeda-beda yang gagal semuanya? akan Yesus. Billy, ku tanya kau dulu, kenapa semua orang manusia yang ada di muka bumi ini berbeda-beda? Kenapa nggak seragam? Gitu. Jadi ya kedatangan Yesus itu, kedatangan Apa Yesus sih? kita nggak tahu kapan. Kita tinggal tunggu bersabar. Mari kita lakukan apa yang Dia inginkan. Oke, Begitu berarti Dia yang datang, ya, berarti biar yang didapatinya ketemu kita suci. ya, Gitu. yang ketemu sama Paulus itu bukan Yesus ya. Nah, kalau itu Paulus ketemu Yesus memang Yesus. Wah, 3 kali berarti datang Yesus ya. Bukan itu secara pribadi memilih Paulus sebagai penginjilnya, bukan kedatangannya seluruhnya. Itu harus seluruh umat
seluruh manusia harus memandang kalau kedatangan Yesus. Bukan hanya Paulus saja, enggak. Kalau kedatangan Yesus kepada Paulus itu Yesus memilih, Kisah Para Rasul 9 ayat 14. Dia memilih Paulus agar mengabarkan Injil ke semua bangsa, itu dia. Ya, gitu. Bukan kedatangannya kedua kali, itu belum. Secara pribadi. Pada waktu kebangkitan itu sebenarnya yang memberi kuasa Yesus, kuasa langit bumi itu siapa? Apanya lah hakikatnya? Kan Yesus mengatakan tuh di Matius, setelah waktu dia bangkit, aku diberikan kuasa. Kuasa. Ya. Yang memberikan siapa? Keilahian itulah hakikatnya, hakikat sebenarnya. Roh itu, roh bukan Elohim. Bukan Bapa. Elohim lah Bapa, ya. Bukan yang mencobai dia di padang gurun, bukan? Yang mencobai di padang gurun kan iblis. Nah, dia juga menjanjikan nggak? Iya, itu kan apa? Sebagai manusia di bumi ini dia dicobai dia. Emang jadi yang itu bangkit. membuat itu juga ada maknanya loh Bang Dito. Itu juga maknanya begini, kepada kita manusia juga kalaupun dicobai kita harus melawan gitu. Apakah yang bangkit itu bukan manusia? Yang bangkit itu ya yang bangkit Yesus gitu waktu kematiannya. Ya, dia kan bangkit katanya. Ya. Itu manusia atau bukan? Dia bangkit sudah tubuh kemuliaan. Iya, manusia atau bukan? Tidak manusia lagi, dia Tuhan. Oh, jadi bukan manusia yang bangkit? Tubuhnya tubuh kemuliaan yang bangkit. Enggak. Yang saya tanya, manusia atau Tuhan nih yang bangkit? Ya Tuhan, gelarnya atau... Tuhan. Gelarnya Tuhan dan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Nah, itu dia. Jadi Tuhan itu manusia bukan? Tuhan itu ya roh yang tak kelihatan. Oke, jadi yang bangkit tadi itu manusia atau Tuhan? Yang bangkit itu yang menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu yang bangkit dari kuburnya. Berarti dalam tubuh manusia, kemuliaan. Ya, dalam tubuh kemuliaan. Ya, manusia kemanusiaan ya. dalam tubuh kemuliaan, yes. Oke, manusia ini diberi kuasa. Yang memberi kuasa dia sendiri atau bapaknya? Keilahiannya, hakikatnya yang memberi kuasa. Oh, dia sendiri jadinya. Hakikatnya itulah, keilahiannya itu yang memberikan kuasa. Selamat malam, beritakan Injil. Malam. Oh, ganti. Kalau mau masuk dia. Boleh ya Bang Berita, boleh. Dia udah capek, energinya udah habis. Balbali dulu orang ini, balbali. Mana ada? Kita balbali orang ini. Habis sudah. Belum habis, sekarang suaraku juga habis loh, ganti-gantian Pak. Oke, menurut Bu Darni, Bapa atau Elohim itu terlihat enggak? Roh itu, Bapak itu Elohim itu tak terhampiri, tak kelihatan. Bapak itu adalah roh. Itu. Disebutnya Allah atau Bapa? Allah Bapa sama. Kami menyebutnya Bapa. Oh, Yesus Allah bukan? Yesus itu firman Bapa, firman Allah. Bukan Allah. Bukan Allah dia di bumi, bukan. Firman Allah di bumi menjadi manusia. Oke. Pada saat Yesus bersyukur, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, itu diberikan contoh. Ya kan? Ya. Jadi harusnya orang yang merasa mengikuti Yesus kan mengikuti Yesus tuh, berdoanya kepada Bapa bukan kepada Yesus, betul? Iya, iya. Nah, kenapa Paulus tadi mengatakan diberi duri tadi itu Yesus yang memberi? Nah, kan sekarang Yesus sudah di surga. Kan sekarang Yesus sudah kembali kepada firman itu. Firman itu sudah menyatu dengan Elohim itu. Oh, yang dilihat sama Filipus Paulus berarti berkata seperti itu. Paulus ya, yang tahu siapa dia. Oke, yang dilihat sama Filipus, Filipus, dia duduk dan berdiri itu di sebelah kanan. Kan ditanyanya, di manakah Bapak itu? Kan katanya, sabar dulu. Filipus kan mengatakan, Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan Bapa. Di situ sebelah kanan Bapa itu Bapa sendiri atau Yesus memang sebelah kanan sendirian? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa maksudnya, bukan ada di sebelah kiri, ada sebelah kanan. Maksudnya begini, kekuasaan penuh kepada Yesus gitu. Karena semua kekuasaan penuh
Itu namanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu. Bukan satu di kiri, satu di kanan. Itu enggak. berarti ada pantatnya, Bu Darni. Ya, kan? Ya kalau nanti dia duduk di kerajaannya, ya ada dong pantatnya. Tapi pantatnya bukan pantat berdosa, tapi pantatnya itu tubuh kemuliaan. Kita juga nanti kan ke surga. Kita jumpailah nanti dia. Makanya ada data di dalam Yahudi dikatakan, inilah Tuhan kita yang kita nantikan. Inilah Elohim kita. Marilah kita bermasyhur, katanya. Kami juga begitu. Kami juga Kristen. Kami akan melihat Tuhan kami yang sebenarnya. Itulah wajah Yesus. Kalian juga ada nanti kalian tengok surat Al-Qiyamah 23. Kalian ternyata melihat jangan ke Al-Quran, najis. Jangan. Anda Yesus itu. nggak boleh, Bu Yesus itu Darni. duduk dan makan bersama Abraham gitu. Berarti ada pantatnya Tuhanmu, Darni, ya. Ya, arah saya begini Ustaz Arif, sabar. Arah saya begini, berarti Yesus yang katanya duduk sebelah kanan itu, dia sendirian. Yesus itu Bapa itu sendiri katanya. Bukannya Elohim itu roh. Berarti yang naik ke langit itu, ke Uranon itu, bukan manusia dong. Roh, betul? Benar nih? Oi. Wah, dia nyerocos itu. Rupanya dia nyerocos itu. Kenapa di mute? Iya, nyerocos itu pastinya. Nah, berarti yang waktu dia duduk di sebelah kanan Bapak, Bu Darni bilang kan itu cuman Yesus kan begitu. Iya. Yesus itu waktu terangkat, dia itu manusia yang terangkat atau dia rohnya saja yang terangkat? Tubuh kemuliaannya yang terangkat. Yang kan bercahaya dia sewaktu dilihat Maria. Maksudnya bercahaya. Tubuh kemuliaan itu daging atau roh? Ya, kalau sudah bangkit ya menjadi tubuh kemuliaan. Gimana Ya. bilangkan tubuh kemuliaan? Pertanyaan saya, tubuh kemuliaan itu roh atau daging? Tubuh kemuliaan. Bukan daging. Sebenarnya. Daging itu kan untuk manusia di bumi. Oh, berarti roh. Roh Daging. kan? Daging. Roh apa daging? Berita. Tubuh kemuliaan gimana? Yang Kan benar kita kalian. nyata melihatnya. Oh, kok jadi konsili? Jangan konsili. Kau makanya jangan Udah cometan. dijawab daging kan. Oh, Enggak. udah dijawab daging. Enggak, kenapa kau bela Bu Darni? Kenapa? Enggak sama rupanya. Kau Advent juga atau Seiman, kau Advent atau apa? Tritunggal? HKBP? saya Kristen, pengikut Kristen. Kan udah mulai nih nipu nih. Ular beludaknya udah mulai tumbuh nih. Si Dona kan. Jadi Dona nih, jadi Dona nih. Jadi Dona ini, bukan Doni lagi nih. Ayo gimana? Kepribadian ganda jadinya. Doni apa Dona nih? Doni. Apa Ya. Doni Dona? Jadi Doni apa jadi Dona? Saya pakai kitab TL ya. Enggak. Ntar dulu, Bu Darni dulu biar selesai. Sabar sedikit lagi. Silakan nanya. Dengan dasar. Sedikit lagi. Bu Darni udah nyerah. Kasihan, Bu Dani udah capek. Nyerah tubuh kemuliaan. Oh, nyerah. Belum nyerah. Oh, belum. Tubuh kemuliaan itu daging atau roh? Bentar ya. Oke, ini dia. Tubuh kemuliaan Yesus, ya dengar ya. Tubuh kemuliaan Yesus merujuk pada tubuh kebangkitan Yesus Kristus yang telah dimuliakan dan diubah. Ya. Ini adalah tubuh yang berbeda dari tubuh jasmani yang fana, yang ia miliki selama hidupnya di bumi. Namun masih merupakan tubuh yang nyata dan dapat dikenali. Tubuh ini dimiliki kualitas spiritual, tidak terikat oleh keterbatasan fisik seperti ruang dan waktu, dan tidak dapat rusak atau mati. Yes? Enggak tahdu? Jadi daging atau roh? Ya ini dengarkan, ini dia. Ya udah, masa nggak tahu Bang Dito ini? Tubuh kemuliaan Yesus merujuk pada tubuh kebangkitan Yesus Kristus yang telah dimuliakan dan diubah. Ini adalah tubuh yang berbeda dari tubuh jasmani yang fana yang ia miliki selama hidupnya di bumi. Namun masih merupakan tubuh yang nyata dan dapat dikenali. Tubuh ini memiliki kualitas spiritual,
tidak terikat oleh keterbatasan fisik seperti ruang dan waktu, dan tidak dapat rusak dan atau mati. Udah? Ini Itu jadi dia. gimana? Jadi gimana? Itulah Satu frase, tubuh kemuliaan namanya. satu frase Tak bisa kalimat rusak, saja. tak bisa mati. Jadi satu frase kalimat ini membuat bingung sendiri. Pertanyaan Udah saya. aku jawab. Ya, pertanyaan saya, ini daging Kang Dito. yang bisa dipegang Kang Dito. atau roh yang nggak bisa Namanya dipegang? daging, tetapi daging yang mengalami kebangkitan. Ya, Iya. daging apa Akan namanya? tubuh kemuliaan. Heeh. Daging Tubuh apa yang namanya? nyata katanya, dan dapat dikenali katanya Bang Dito. Iya, daging atau apa? Contohnya udah aku muter-muter ke situ tanyaannya gimana? Ya kan tinggal dijawab aja, daging atau roh. Tubuh ini memiliki kualitas spiritual dan tidak terikat. Oh, kan nggak jawab kan? Nyata. Bingung kan? Sudah aku bilang tadi, tubuh yang nyata. Berarti tubuh yang nyata itu dapat disentuh dia gitu. Ya daging Merupakan berarti tubuh kan? yang nyata dan dapat dikenali katanya. Daging. Jadi daging kan berarti kan? Iya, tapi daging bukan daging Syukran, daging kafir. yang berdosa gitu. Ya tahu. Namanya tubuh apapun kemuliaan. Gitu. Emang ada daging, emang ada Bang daging Dito, berdosa. kan nanti kita berjumpa dengan dia, tentu kita juga nanti akan melihat Tuhan kita kan. Begitulah, Aduh, inilah udah kok. makanya dia nyata. Udah kok, Gitu. udah kocar kacir ini. Enggak Padahal kocar pertanyaannya kacir. Terus Bang Dito coba terangkan, kalian akan melihat Allah kalian yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Bagaimana sebenarnya Allah itu nanti di surga? Enggak, ini kan belum terangkan. final nih. Ini belum final nih. Yang naik itu tubuh kemuliaannya itu dia daging, tapi dibilangnya fisik yang tak terbatas. Kalau fisik yang tak terbatas, apakah dia itu punya seperti malaikat kah, punya sayap kah, atau apakah? Pertanyaan saya itu daging atau roh? Jadi yang naik ke surga itu, yang bangkit kemudian naik ke surga itu tubuhnya waktu dia jadi manusia itu, atau dia roh? Kok susah ya kelihatannya ditangkap ya? Tubuh ini dia. Tubuh kemuliaan Yesus adalah model bagi tubuh orang percaya setelah kebangkitan. Ini menunjukkan bagaimana tubuh kita akan diubah dan dimuliakan pada akhir zaman. Ya, tubuh Itulah kita seperti nanti. apa? Maka kita bisa melihat Yesus. Gitu. Ya, tubuh seperti apa? Daging atau roh? Tidak Tubuh usah kemuliaan mati dan itu Pak Dito, Iya. Bapak jangan menyamakan daging atau roh. Pertanyaannya bukan seperti itu gitu loh. Nah, jadi seperti apa? Seperti apa jadinya? Dia punya tubuh kemuliaan itu artinya begini nih. Dia seperti badan kita ini juga, tapi dia tidak mati, tidak membusuk gitu loh. Ya daging dong berarti. Bukan, kalau Loh. daging membusuk. Ya. Beda. Terus apa Daging dong? mati. Daging yang nggak membusuk apa? Daging frozen atau gimana? Daging kemuliaan, tubuh kemuliaan namanya. Gitu loh. Ya kan pertanyaan saya global nih, daging atau roh? Kalau ternyata Ya. daging, ya daging aja. Enggak, beda. Pertanyaan abang tuh tidak seperti itu bertanya. Jadi dia memiliki seperti apa tubuh itu baru. Jadi kalau abang kan sudah menentukan harus daging atau roh. Gitu loh. Oke, gini aja. Ini karena saya lihat Pak Maju Lubis kan Tritunggal. Pemahamannya sedikit sama dengan Bu Darni. Tuhan itu roh atau tubuh kemuliaan? Nah begini, berbeda dengan konsepnya Yesus, karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, ya kita harus pahami dulu. Nah tubuh Yesus itu tubuh rohani. naikkan Bapak ini, Dito, Bang Dito, naikkan Bapak ke atas. Bapak siapa? Oh, Budarni sudah nyerah. Bukan, kan kita hargai yang sudah bicara ke atas, aku di bawah lagi. Enggak, Di sini, di bawah. pemahamannya begini, supaya Bapak yang di bawah mengerti kalau Bu Darni lagi di atas. Nanti gantian, supaya nggak capek. Begitu dulu, kecuali Bu Darni udah nyerah, turun di bawah. Nyerah aku sampai Yesus datang, kubal balik kalian. Yaudah nyerah ya, oke nyerah. Gitu dong, Sampai Yesus datang, kubal balik kalian. Ku ya bilang. udah nyerah dulu, oke. Ya Pak Lubis, tubuh kemuliaan yang dimaksud
Ya, kita bicara tubuh kemuliaan ini. Dalam pemahaman teologis, Tuhan itu sesuai dengan dalil, Tuhan itu tubuh kemuliaan atau roh? Silakan. Jadi kalau kita baca lagi, ada yang begini nih, tubuh itu ada dua ya. Tubuh itu sendiri ada dua. Yang berasal dari surgawi disebut dengan tubuh kemuliaan atau tubuh rohani atau tubuh surgawi. Itu yang dari surga, yang berasal ya. Jadi roh itu tidak semata-mata tidak punya tubuh, gitu loh. Dia punya wujud. Kita pahami juga kisah penciptaan yang ditulis oleh Nabi Musa di Kejadian 1 ayat 26. Di mana Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Jadi artinya, adapun tubuh kita ini yang dari daging dunia, itu kan dari tanah nih, dari debu nih. Berbeda dengan tubuh yang dikenakan oleh makhluk-makhluk surgawi ataupun Tuhan sendiri. Beda itu. Berbeda. Gitu loh. Walaupun wujudnya sama, tetapi tubuhnya berbeda gitu. Oke, gambaran tubuhnya itu tubuh manusia atau bukan manusia? Ya kalau kita baca semua dari kitab Kejadian ataupun kitab Taurat, ya gambarannya seperti manusia. Kejadian 3 ayat 22, ya seperti manusia. Dia punya telinga, dia punya hidung, gitu loh. Tetapi tubuhnya berbeda, gitu. Gitu loh. Oke, kalau Tuhan itu roh itu merujuk kepada siapa? Ya kepada Allah lah. Allah itu dengan firman dan rohnya sama. Oke, pada saat Filipus tadi, ini saya ambil dalil di awal nih. Filipus mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Di sana dua eksistensi atau cuman satu? Itu kan menyatakan kuasa Tuhan Yesus itu sudah diberi sepenuhnya. Makanya kan tangan kanan itu kan selalu kuasa. Nanti kita baca ayat lain, tangan kanan Tuhan itu ya kuasa. Jadi Kuasa, maksudnya di situ kembali menjadi satu. Berarti bukan, nggak ada lagi tubuh kemuliaannya yang di sebelah Bapa, betul ya? Ya kembali dia kepada hakikat yang pertama, bahwa dia kan firman yang dijadikannya dia jadi manusia kan, yang menjadi manusianya dia ya, dia menjadi manusia gitu loh. Jadi kembali dia kepada hakikatnya. Ya, yang duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan Yesus tapi Bapa, betul? Jadi gini, duduk di sebelah kanan Bapa itu kan itu bahasa frase, artinya itu jangan diartikan ada dua oknum. Gitu. Oke, berarti satu ya, berarti satu udah. Iya, jadi kembali lagi. Dia kan udah kembali Yesus, kepada hakikatnya. Oke, berarti Yesus itu Bapa itu sendiri, betul? Kembali kepada hakikatnya, bukan Bapa itu sendiri, kembali kepada hakikatnya. Karena firman itu kan di dalam Bapa. Gitu loh. Artinya dia penuh kuasa, udah ada kuasanya kembali gitu loh. Dia kembali gitu. Kalau kita baca nanti kan Yohanes 5 Yesaya 55 ayat 11 kan, lihatlah firman yang keluar dari mulutku. Nanti dikonfirmasikan Yesus juga itu nanti di Yohanes 8, Yohanes 5, bahwa dialah firman yang keluar dari mulut. Artinya dia diutus Allah Bapa, firman-Nya itu sendiri untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Gitu loh. Ya, Allah Bapaknya waktu Yesus belum terangkat, Allah Bapaknya di mana? Loh, Allah itu kan meliputi alam semesta gitu loh. Dia kan hanya menyatakan gitu loh. Bukan berarti dia meninggalkan sorga. Dia kan meliputi gitu loh. Dia hanya menyatakan gitu loh. Nyata gitu kan. Pernyataan artinya berteofani. Artinya Allah itu ya seluruh alam semesta ini udah dipenuhi Allah. Gitu kan? Oke, waktu Yesus naik dengan tubuh kemuliaannya, dia terlihat atau tidak? Dia dapat dilihat nggak? Ya itu dapat dilihat lah, makanya si Thomas kan saya harus lihat dulu, saya harus ini dulu tangan saya ke bekas tombak itu katanya kan. Dan Thomas kan diperkenankan itu, dikasih izin sama Tuhan Yesus pada saat itu. Thomas berkata seperti itu ditulis oleh Yohanes, betul ya? Iya. Kemudian Yohanes menuliskan di 1 Yohanes pasal 1 nomor 17, pasal 4 nomor 17.
dia mengatakan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Iya, melihat Bapa nggak ada yang melihat. Yang kita lihat hanya firman. Yesus bukan Allah berarti? Enggak, yang kita lihat hanya firman. Kalau Bapa nggak pernah kelihatan itu. Firman. Itulah. Gimana ya, kalau pertanyaan ini kayaknya susah banget dicerna nih. Tadi waktu dia naik dengan tubuh kemuliaannya, dia kan bisa dilihat. Yesus ini memperkenalkan dia sebagai Tuhan yang disebut hakikatnya Allah atau bukan? Iya, hakikat dia kan Allah. Oke, hakikat dia Allah. Allah itu bisa dilihat nggak? Kalau sang sumber nggak bisa kita lihat, yang kita lihat firman. Itu loh. Sang sumber nggak bisa lihat. Jadi kalau kamu baca dari mulai kitab Kejadian sampai Meleaki, itu semua Bani Israel hanya melihat firman. Allah Bapa nggak pernah kelihatan itu. Yang kelihatan firman. Oke. Saya persingkat aja biar gantian nanti ya. Ini siapa ini noise ini? Saya persingkat aja biar gantian nanti ya. Oke. Ini siapa ini noise ini? Aduh, dikondisikan dulu Pak Emen. Baik. Kalau di dalam dalil Tuhan itu adalah roh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Karena dia tubuh kemuliaan, tidak dieksplisitkan bahwa Yesus itu roh, sesuai dengan jawaban Pak Lubis, betul? Kayak mana tadi pernyataan Bang Dito? Tuhan itu kan roh, sesuai dengan yang tertulis, ya. Betul? Tuhan itu roh. Nah, karena tadi sudah dijawab tubuh kemuliaan yang digunakan oleh Yesus naik ke surga, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Jadi begini, tubuh rohani itu ya tubuh roh itu dia punya wujud gitu loh. Biar dipahami sedikit ya. Makanya di Kejadian 1 ayat 26 Musa menuliskan, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Cuman dia nggak kelihatan sama orang-orang seperti kita ini gitu loh. Dia wujudnya hampir sama seperti manusia. Makanya dikatakan di Kejadian 3 ayat 22 bahwa Tuhan itu sudah sama seperti manusia. Salah satu dari mereka itu sudah sama, yaitu firman tadi, gitu loh. Pak Lubis, kalau dibawakan selalu ke kejadian, Bapak kurang pahami bahwa manusia yang disebutkan diterjemahkan itu Adam, Pak, bukan manusia. Ya Adam lah manusia pertama yang diciptakan kan? Iya, konteksnya itu penciptaan Adam. Iya. Kalau diambilkan makna teologis, Anda bolak-balik ke sana, menggambarkan teologis Anda ke sana. Bukan maksud saya. Tuhan itu kan adalah roh. Kenapa tadi waktu Yesus naik ke langit, ke surga, itu dia tidak berupa roh, berarti dia bukan Tuhan dong? Begini, Dito. Dito kurang paham nih, ada tubuh rohani loh. Itulah tubuh kemuliaan. Itu roh. Dia tidak punya daging seperti daging kita gitu loh. Makanya karena Abraham bertemu dengan Tuhan, berteofani dia kan, menjadi seperti manusia dia kan, gitu loh. Makan sama Abraham dia. Makan sama Abraham. Ada tertulis itu. Yesus makan dengan Abraham. Firman bukan Yesus, firman. Makanya Yesus mengatakan sebelum ada Abraham dia udah ada. Inilah kalau kita sudah tadi ya, Bang Ustadz Arif ya, kita udah bahas nih di awal. Kemudian kalau mau membahas ini lagi tentang substansial, penulis mendapatkan katanya pengilhaman itu dari siapa? Tadi terjawab ya, tidak ada yang dapat membuktikan kalau penulis itu mendapat ilham atau bahkan mendapat petunjuk atau legitimasi dari murid. Itu udah kita bahas tadi. Tapi Pak Lubis kan baru masuk, kemudian membawakan dalil itu lagi. Ini kita mundur ke belakang jauh. Cuman
materi yang saya mau bawa, Tuhan ini adalah roh. Elohim itu roh. Yesus mengatakan Elohim itu roh. Paulus juga mengatakan Tuhan itu roh. Tadi Bu Darni sempat mengatakan iblis itu roh. Gambaran roh adalah yang tidak terlihat. Iblis ada nggak yang melihat? Tidak. Jadi pemahaman ini yang saya mau bawa dalam materi saya. Oke, Bang Lubis. Kalau tadi Pak Lubis mengatakan dengan tubuh kemuliaan seperti manusia, maka Yesus bukan Tuhan, karena Tuhan adalah roh. Itu argumentasi yang saya ambil dari penjelasan Pak Lubis dan Bu Darni. Bahkan tadi ada beritakan sudah mengatakan dagingnya manusia yang terangkat ke langit. Sementara dalam Bible banyak dalil Tuhan itu roh, Allah itu roh, iblis juga roh. Kan ini kan suatu pembeda ya. Jadi apa yang saya sampaikan supaya tidak gagal paham dan muter-muter, dan sepertinya Bapak tidak mengena dalam suatu materi saya, justru Bapak menegaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena Tuhan itu roh. Jadi Begitu, begini Pak, Pak Dito. Gimana? Pak Dito sengaja membatasi arti roh itu. Jadi kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 40, di sana jelas dituliskan ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Dia punya tubuh, gitu loh. Makanya dikatakan lagi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, tubuh surgawi ini tidak mati. Artinya begini, dia tidak rusak. Nah, dia tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Nah, berbeda dengan tubuh duniawi, gitu. Jadi Pak Dito tadi membatasi bahwa roh itu harus tidak terlihat, gitu loh. Sementara tubuh roh itu kan punya tubuh rohani, artinya dia bisa berteofani, gitu loh. Gitu. Ya, tadi kan mungkin sempat Pak Lubis, saya sudah berikan dalil 1 Yohanes pasal 4 nomor 17. Dalil itu mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Allah itu roh. Tuhan itu roh. Yesus juga mengatakan tuh di Yohanes 5 nomor 37. Bapa itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Karena dikatakan Bapa itu roh. Nah, sekarang Bapak tetap menjelaskan tubuh kemuliaan, tubuh roh itu apakah bisa dilihat? Sementara roh itu siapa yang bisa melihat roh? Oke, Bang Dito, aku tambah. Siapa lagi nih? Sabar Pak. Nanti kalau Pak Lubis sudah menyerah, Anda naik ke atas. Sabar dulu ya, gantian ya. Silakan Pak Lubis. Supaya tertib kita. Yang tidak kelihatan itu Bapa, ya. Makanya kita baca di Kejadian 18 ayat 1 nih dimulai ya. Saya bacakan. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi maksudnya di ayat di ayat Yohanes 1 ayat 14 itu, ya Allah Bapa itu, makanya diterangkan lagi di Yohanes 18, tetapi anak tunggalnya itu, anak menyatakan ke Yesus, ya, menyatakannya gitu loh. Artinya apa? Berteofanilah Bapa itu di dalam firman-Nya itu tadi. Makanya Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku gitu. Ya, jadi yang nggak kelihatan itu Bapa, sang sumber. Itu yang nggak pernah nampak. Okay. Tapi kalau sumber, sang firman, dia sering di zamannya Nabi Musa, Abraham, dia selalu menampakkan diri. Dia selalu berteofani. Gitu loh. Oke. Pak, supaya gimana ya, Bapak? Ini masih ke teologis gini loh. Kalau mau sekalian ke teologis, kita ke teologis sekalian. Bapak mengatakan, mengutip aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam aku, kan gitu ya. Bahwa menandakan kalau
orang dalam kaidah memahami tulisan yang dibaca, aku dan Bapa adalah satu. Aku ini ya Bapa, Bapa ini ya aku. Tetapi apakah itu eksplisit atau suatu alegoris? Tapi kalau kemudian mengatakan Allah ini Bapa, sang sumber, mari kita baca apa yang disampaikan Paulus. Kolose 2 nomor 9. Ini dikatakan eksplisit. Secara jasmani, secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Oh iya. Betul? Iya, jadi, betul itu. Betul. Jasmani itu daging bukan? Seluruh. Tolong jawab. Jadi gini. Enggak, pertanyaan saya Pak, tolong dikonfirmasi saja. Jasmani itu daging atau bukan? Ya, saya harus jelaskan dulu nih sama Pak Dito. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Inilah Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ketika Yesus datang dengan jasmania, ya, dengan jasmaninya. Jadi kepenuhan Allah ada padanya gitu loh. Ya, bisa diartikan dagingnya secara jasmaninya seluruh kepenuhan Bapa, betul? Ya, iya betul. Bisa nggak dikatakan dagingnya Bapak? Kalau kita merujuk ke Kolose 2, seluruh secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kealahan inilah yang dinyatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Ya, pemahaman sangat sederhana Pak, dijawab dengan sederhana supaya teman-teman yang di bawah ingin melihat bahwa kemampuan pemahaman kekristenan dalam unsur teologis, Bapak bisa menyepakati apa yang ditulis Paulus, bahwa Yesus secara diam, ya, berdiamlah secara jasmaninya, secara dagingnya, seluruhnya adalah Bapa, betul nggak? Kepenuhan kealahan ya, keilahiannya ini ya, keilahian di sini tidak disebut Bapa ya.